Dari Pangandaran kita ke Palembang, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang ini menjatuhkan putusan kepada 4 terdakwa anak berhadapan dengan hukum dalam perkara dugaan pembunuhan dan perkosaan siswa SMP yang dilakukan di kuburan Cina di Palembang. Majelis Hakim yang diketuai oleh Edward ini menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan 1 tahun pelatihan kerja terhadap IS 16 tahun pelaku utama dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa siswa SMP berinisial AA 13 tahun. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman mati. Sementara terhadap 3 terdakwa lainnya yakni MZ 13 tahun, MS 12 tahun, AS 12 tahun, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun di Pusat Pelatihan Formal Rehabilitasi Anak Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Putusan ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Palembang yang sebelumnya menuntut 5-10 tahun. Menanggapi putusan vonis tersebut, kuasa hukum keluarga korban merasa kecewa dengan putusan majelis hakim dan berencana melakukan upaya banding melalui jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada anak berhadapan dengan hukum, Imam Satrio Pimoses berupa pidana penjara selama 10 tahun. Lantas seperti apa respon dari pihak keluarga? Kita ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan tante korban. Ada Ibu Marlina. Selamat pagi Ibu Marlina. Selamat pagi Mbak. Bu Marlina, ini pihak keluarga nampaknya merasa kecewa atas putusan ataupun vonis yang dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Seperti apa sebetulnya yang diinginkan oleh pihak keluarga Bu Marlina? Kami menginginkan ketiga pelaku untuk dihukum. Kami tidak mau mereka direhab. Karena di sini Mbak kami merasa sangat kecewa yang sangat mendalam. Di mana ketika jaksa menuntut ketiga pelaku dengan hukuman ada yang 10 tahun dan ada yang 5 tahun, dan ketika diponis dengan hukuman 1 tahun, kami sangat kecewa, sangat kecewa, tidak bisa berkata-kata di hati kami, terasa sangat kecewa. Baik, Bu Marlina, pada saat mungkin mendengarkan vonis yang dibacakan oleh hakim, apa yang kemudian menjadi alasan penetapan hukuman terhadap para terdakwa ini, Bu Marlina? Mungkin untuk hakim, mungkin mereka melihat karena di bawah umur, jadi mungkin karena undang-undang juga, tapi di sini kami sebagai korban di bawah umur, anak kami di umur putusan hakim tersebut, betapa hancur hati kami, kekecewaan kami yang sangat berat, karena di sini anak kami sudah meninggal dan tidak akan bisa kembali ke kami. Dan kepada 3 pelaku hanya direhab untuk dibina, disekolahkan. Apa jadinya bagi kami? Mereka bisa pulang ke rumah dan kami apa? Itulah yang sangat kami kecewakan kepada keputusan hakim. Baik, Bu Marlina, vonis dari hakim ini kan ternyata jauh ya dibandingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sebetulnya sebelumnya tuntutan jaksa ini berapa tahun kepada para terdakwa ini? Untuk terdakwa yang pertama dijatuhi hukuman mati. Untuk yang terdakwa ketiga itu satunya 10 tahun penjara dan keduanya lagi 5 tahun penjara. Lantas dengan itu tuntutan. Dengan hasil ataupun vonis yang telah dibacakan oleh majelis hakim begitu, apakah pihak keluarga akan menempuh jalur hukum lain untuk memperjuangkan apa yang diinginkan oleh pihak keluarga? Kami ingin menempuh jalan lain, maka kami minta kepada Bapak Jaksa, kepada Bapak-Bapak DPR, kami minta bantuan kepada Bapak-Bapak semua agar kami dapat Baik. keadilan yang timpal untuk perlakuan mereka itu. Baik, terima kasih banyak Bu Marlina atas waktunya di Kabar Utama Pagi. Kami doakan proses hukum yang akan dijalani oleh pihak keluarga semoga dipermudah dan juga mendapatkan sesuai dengan yang diinginkan oleh keluarga. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat pagi.